Demikianlah Allah Subhanahu wa taala banyak gambarkan tentang sifat makhluknya yang bernama wanita kepada manusia melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Carilah petunjuk yang datang dari Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menyikapi wanita, bagaimana menjalankan keluarga. Lihat sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain, di situ terdapat banyak petunjuk. Adapun bagi kaum wanita, bersabarlah, sesungguhnya syariat tidaklah menerapkan hukum-hukumnya atas kaum wanita kecuali dikarenakan rahmat Allah, bukan penindasannya, bukan diskriminasinya atas kaum wanita sebagaimana yang dituduhkan oleh musuh-musuh Islam, betapa syariat mendiskriminasi kaum wanita. Tidak. Diperintahkan jilbab, menutup aurat dengan baik. Dikarenakan apa? Bukan karena menindas kebebasan wanita untuk berpakaian bercantik-cantik. Tidak, demi kebaikan wanita, demi keamanan mereka. Dikarenakan apa? Pelecehan terhadap mereka selalu berangkat dari mata manusia yang melihat keindahan yang ada pada mereka, baru terjadi pelecehan. Dikarenakan mahalnya wanita, tentunya tidak ditampakkan. Sesuatu yang murah akan ditampangkan begitu saja, ditampakkan begitu saja. Sesuatu yang mahal justru ditutup. Demikian. Diwajibkan atas wanita dengan mahram keluar dia, kalau keluar safar harus dengan mahram, bukan karena menindas kebebasannya, tapi karena memuliakannya dan menjaganya. Permaisuri mana yang keluar rumah tanpa pengawal? Demikian Islam memuliakan wanita. Dibaginya jatah warisan cuma setengah. Lelaki satu kan, wanita setengah. Lelaki satu dikasih kewajiban nafkahin istri, nafkahin anak. Ayo, kalau punya saudari belum nikah, nafkahin saudari. Kalau bininya banyak, ayo. Satu juga habis, bisa-bisa. Wanita dikasih setengah untukmu semuanya, tak ada kewajiban nafkah atasmu. Maka ini kemerdekaan dan kemenangan untuk kaum wanita. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana benar-benar bangkrut karena riba. Tolong beri nasihat agar bisa kembali semangat dan bangkit lagi. Jazakallah. Dengar jemaah, riba. Riba ini dosa besar yang diremehkan. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul ashaddu min 36 zanyah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang itu lebih dahsyat dosanya daripada 36 kali berzina. Antum bayangkan, orang melakukan riba santai. Dia seakan-akan kalau zina, na'udzubillah. Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba. Mengumumkan perang bagi orang yang tidak meninggalkan riba. Maka jangan dianggap remeh riba. Dan Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah hilangkan berkahnya riba. Ya kalau tadi ini orang bangkrut, katakan alhamdulillah. Alhamdulillah masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tuh selalu melihat kepada kekurangan. Itu yang membuat kita putus asa. Kalau antum bangkrut, alhamdulillah antum masih punya tangan yang bisa bergerak. Antum masih punya 2 bola mata yang bisa melihat. Antum dikasih 2 kaki yang bisa berjalan. Dan semoga dengan bangkrutnya antum dihapuskan semua dosa antum. Allah akan memberikan kepada antum rizki yang halalan thayyiban. Dibersihkan antum rizki. Asalkan tadi tawakal sama Allah. Jangan mengatakan, ana dulu waktu riba masih banyak fulusnya, sekarang meninggalkan riba tambah miskin Ustaz. Mulai itu dia berpikir untuk balik ke riba. Jangan. Ana bertemu dengan seseorang, dia cerita bapaknya. Dia ngomong, Ustaz, bapak ana itu termasuk orang paling kaya dulu Ustaz. Ketika di Semarang, dia punya properti yang di mana-mana, tapi semuanya riba.
Ketika dia tahu hukum riba, ditinggalkan semuanya. Bangkrut anak punya apa, Ustaz? Setahun kata dia. Sampai anak, Ustaz, waktu anak masih ingat kelas 4 SD dia cerita. Ibunya ngomong ketika itu, nak, ibu gak bisa beli buku tulis. Buku tulis gak bisa beli. Dia ngomong, nak, gimana kalau buku yang tahun lalu dipakai lagi? Bayangkan. Akhirnya si anak iya nurut. Dia tinggalkan riba. Setahun Allah uji dia dengan kemiskinan. Ketika dia meninggalkan riba karena Allah, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairun min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik dari itu. Ana pernah datang ke rumahnya, Masya Allah, rumahnya kayak istana sekarang. Tapi tanpa riba. Maka antum sabar. Bismillah. Nikmat yang Allah berikan setiap antum bangun dari tidur antum mengatakan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nikmat Allah itu banyak, dan ketahuilah bahwa kesehatan lebih baik daripada harta dan kekayaan. Lebih baik. Maka antum lebih harus syukuri hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Antum cek aja tokoh sentralnya tasawuf, ujung-ujungnya akhirnya adalah Syiah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, perlu diketahui sebagaimana dikatakan oleh Profesor An-Nasr, mengatakan bidan utama yang melahirkan tasawuf adalah Syiah. Antum cek aja tokoh sentralnya tasawuf, ujung-ujungnya akhirnya adalah Syiah. Siapa yang pertama kali menggulirkan ilmu laduni? Hisham bin Hakam, filosofi Syiah. Ya. Siapa Ar-Rumi? Syiah Persia. Siapa sekarang Samsuddin At-Tibrizi? Syiah Persia. Semua tokoh, bahkan Ibnu Arabi juga Syiah. Siapa? Syiah Persia. Semuanya. Makanya, dan Profesor An-Nasr ini seorang pakar peneliti aja, bukan ulama. Dia mengatakan dari penelitian itu bahwa bidan utama yang melahirkan tasawuf adalah Syiah. Dan antum cek kalau nggak percaya, tokoh-tokoh Syiah, tokoh-tokoh tasawuf selalu punya hubungan dengan Syiah. Nah, hadirin sekalian, ritual menuju tasawuf itu ada dua metode. Ada tasawuf filsafat, itu membuat suatu teori atas ke bawah. Makanya lahirlah teologi-teologi tasawuf seperti Ibnu Arabi Al-Khallash, itu falsafi. Jadi Allah itu dimanusiakan, istilahnya memanusiakan Allah, memakhlukkan Khalik. Kalau sekarang tasawuf tarekat dari bawah ke atas, berarti di sini mengkholikkan makhluk, menganggap makhluk itu seperti Khalik. Makanya di sekalian, kesesat dua-duanya ini tidak benar. Menyerupakan makhluk dengan Khalik juga nggak benar, menyerupakan Khalik dengan makhluk juga nggak benar. Sekarang kalau menyerupakan makhluk dengan Khalik, ini kerjaannya tasawuf tarekat, sehingga tokoh-tokoh tarekatnya dianggapnya bak Khalik Allah, bisa mendatangkan rizki, bisa dimintai macam-macam, mati pun masih dianggap bisa memberi rizki kok. Yang lebih hebat lagi, ketika hidup nggak bisa ngapa-ngapain, jalan aja nggak bisa, mati malah hebat. Nah itu kan, itu nggak ada kalau nggak di tasawuf. Karena dianggap sosok gurunya, panutannya, syekhnya adalah mirip Allah, dimintai, didoain. Pak, ujung-ujungnya siapa? Syiah kan? Kalian punya teori imamnya itu maksum, ya enggak? Cuman di sini istilahnya aja yang beda. Kalau syekh-syekh tarekat itu dianggapnya memiliki suatu kedekatan khusus dengan Allah, dengan istilah-istilah yang mungkin tidak maksum tapi hampir mirip, yang akhirnya jatuhnya sama-sama kultus. Dengan demikian muncullah berbagai macam anggapan manusia itu bisa begini, didatangin, dimintai sesuatu, bahkan ada yang nak datang
umpamanya ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani, assalamualaikum dir, kue datang dir dari Pacitan, mau nyalon lurah dir, tolong dir, saya mudah-mudahan dir kabulkan untuk jadi lurah. Nanti kalau udah kabul dir, kue datang lagi nyembelih 5 kambing nadar. Atau datang bukan meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, karena Syekh Abdul Qadir Jailani diyakini orang soleh, sehingga namanya baik, ketemu baik wajar. Datang, assalamualaikum dir, lo kan baik dir, Allah itu baik, thayyib, tidak menerima kecuali yang baik. Saya ini makhluk kotor dir, sehingga nggak mampu langsung bisa mendekat kepada yang maha baik, maha bersih. Makanya saya jadikan kamu sebagai perantara dir, untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Akhirnya disuruh minta sama Allah, tolong dir mintakan sama Tuhan dir supaya saya jadi lurah. Salam ya dir sama Allah. Masya Allah, Allah dikirimin salam. Masya Allah, lucu orang. Bahkan pernah ada jamaah umroh saking awamnya, ngirim surat suruh meletakkan di bawah itu batu Jabal Rahmah. Saya tanya, Bu, untuk apa nih Bu? Iya Pak, biar akor tentrem, ini titipan Pak dari adik saya. Bu, ini kalau saya letakin di sini malah cerai loh. Wow, takut dia. Itu saya buka akhirnya kan kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah dikirimin surat, Pak. Ya Allah, udah. Waduh, kalau sekarang Rasulullah dikirimin surat banyak kepada yang terhormat Rasulullah di tempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bla bla bla, di permintaan dan nanti tanda tangan TTD, terus kemudian kasih foto, kasih KTP. Udah. Oh, itu kalau habis haji cerita sama orang kampungnya, alhamdulillah Pak, saya sudah ngirim surat KTP lengkap. Sak foto-foto ini harus nyampe ke Rasulullah. Nyampe apa Pak? Nyampe karungnya office boy ya, masjid itu. Aneh-aneh aja seperti itu. Ya Allah. Dan saya itu sering mendapatin, termasuk di mimbarnya Rasulullah, di tempat sholat imamnya Rasulullah itu ada kartu nama. Ya ada kartu nama, dilenting sama foto, diletakin di situ. Ini semuanya adalah semua awalnya kehilangan tauhid, awalnya kehilangan akidah, awalnya kehilangan tawakal kepada Allah, kalah sama burung yang Rasulullah umpamakan seperti burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair. Burung pernah enggak ke kuburan keramatan? Itu rezekinya yo lancar itu Pak. Anak yo kenyang-kenyang. Yo manak piro yo wareg. Itu enggak pernah ke kuburan keramatan itu. Tanyain sama burung gentilang itu. Sampean pernah ziarah ke makamnya? Itu enggak pernah. Loh kita kok kalah. Burung padahal cuman patok menceker saya. Kita karena kita itu lemah akidah kita. Wallahi Pak. Sekarang makhluk yang ada di kuburan seandainya baik untuk dirinya nggak nular kok. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya. Kecuali ada di sana efek-efek, dampak-dampak usaha orang lain yang nyampe, itu pun bid dalil seperti doa, istighfar. Selain tanpa dalil nggak bisa kita gampang menghubungkan kalau ini orang baik berarti otomatis nggak bisa. Wallahu a'lam.